Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat pagi. Kembali lagi di acara Diksi edisi penyelesaian sengketa. Kali ini bersama saya Rofi Rashidah. Tema Diksi pada kesempatan kali ini adalah dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Di sini telah hadir dua narasumber kita, yang mana pertama yaitu Bapak Endroko SE selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah, baik. Ya. Baiklah, kemudian di sebelah Bapak Endroko ada Saudara Wisnusri Nugroho SH selaku staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Baiklah, oke. Sesuai dengan tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, pada pagi ini, di mana pada diskusi sebelumnya kita telah membahas terkait dengan mediasi dalam sengketa proses pemilu. Nah, kita sedikit flashback nih terkait dengan diskusi sebelumnya, bahwa pada diskusi sebelumnya kita membahas tentang pengaturan dari kewenangan Bawaslu untuk melakukan mediasi sengketa proses pemilu hingga bagaimana mekanisme mediasi sengketa proses pemilu itu berlangsung. Nah, berlanjut pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yaitu dukungan dari sekretariat itu sendiri, di mana dalam pelaksanaan dari setiap tahapan sengketa proses pemilu pastinya melibatkan dukungan ataupun kontribusi dari sumber daya manusia atau SDM dari sekretariat Bawaslu. Nah, saya langsung saja beralih ke Pak Endroko. Nah, Pak Endroko, tentang tema kita pada kesempatan kali ini Pak, mohon dijelaskan nih bagaimana bentuk dukungan sekretariat itu sendiri dari Bawaslu Kabupaten Kota dalam suatu permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Gini ya Mbak Rofi, Ya. di sini coba kami menyampaikan apa yang jadi tema di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dukungan sekretariat Bawaslu dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Oke ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini coba kami sampaikan. Di sini sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota mempunyai tugas dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Jadi dalam hal ini Mbak Rofi, dapat kami ulangi lagi, yang menjadi tugas dari kami di jajaran sekretariat Bawaslu itu dukungan administrasi sifatnya Mbak Rofi. Dukungan administrasi. Juga teknis operasional, gitu kira-kira Mbak Rofi. Baiklah, jadi memang dukungan sekretariat ini penting ya Pak ya dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan dari penyelesaian sengketa proses pemilu itu sendiri ya Pak ya. Iya betul Mbak Ya. Rofi. Kemudian Pak, saya langsung nih ke arah tupoksi dari masing-masing SDM yang ditugasi dalam rangka pelaksanaan dari penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, saya awali dari penerimaan Pak, dari awal penerimaan. Nah, kira-kira tupoksi dari petugas penerima permohonan itu sendiri apa ya Pak ya? Dalam hal ini coba kami jelaskan ya. Ada beberapa yang salah satunya pemberian tanda terima permohonan, pencatat berkas dalam buku penerimaan permohonan, dan selanjutnya memeriksa berkas permohonan, pemberitahuan kelengkapan berkas permohonan. Gitu kira-kira Mbak Rofi. Berarti memang banyak ya Pak ya tugas dari seseorang yang memiliki tupoksi dalam melakukan penerimaan permohonan itu sendiri Pak. Iya. Nah, kira-kira kelengkapan apa saja yang biasanya disiapkan Pak? Sebenarnya dalam hal ini Mbak Rofi, untuk kelengkapan berkas itu nggak banyak, tapi ada dua sebenarnya. Tapi kalau itu nanti dijabarkan menjadi panjang dan lebar, tapi oke lah, intinya ya Mbak Rofi, dalam hal ini coba kami sampaikan. Ada beberapa juga
seperti formulir PSBB 01 atau permohonan PSBB, juga formulir PSBB 02 tanda terima berkas, dan selanjutnya juga mestinya ada checklist sendiri itu untuk mengontrol berkas-berkas itu kelengkapannya gimana sampai tahapan gimana itu dengan checklist itu, Mbak Rofi. Kira-kira begitu, Mbak Rofi. Oh iya, oke. Kemudian nih saya membahas sedikit tentang SIPS itu sendiri. Nah, sebagai bentuk dari keterbukaan informasi publik Bawaslu itu sendiri kan pada tahun 2020 yang lalu kan ada aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa ya. Nah itu gunanya aplikasi tersebut yaitu dalam rangka untuk pelayanan proses setiap permohonan sengketa. Nah mungkin sahabat Bawaslu yang belum tahu SIPS itu sendiri, SIPS ini merupakan sistem informasi manajemen perkara yang memang progresif. Sebab dalam SIPS ini tidak hanya memuat tindak lanjut permohonan, akan tetapi juga ada putusan hasil sidang sengketanya itu sendiri, kemudian informasi status pemohon, jadwal sidang hingga putusan itu sendiri. Nah, dalam rangka untuk menunjang pengaplikasian dari SIPS tersendiri kan pastinya juga membutuhkan SDM dari Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, tupoksi dari si penerima ini apa ya Pak ya? Coba ya kami sampaikan tupoksi dari penerima berkas tersebut. Memasukkan data, intinya memasukkan data berkas permohonan ke dalam sistem informasi penyelesaian sengketa pada setiap tahapan. Setiap tahapannya. Kira-kira gitu, Mbak Rofi. Oh ya, jadi memang si penerima permohonan dari SIPS itu juga ada ya Pak ya, jadi offline maupun online seperti itu ya Pak? Iya betul. Seperti itu dalam pengelolaannya. Nah kira-kira alat kelengkapannya di mana Pak? Kalau kelengkapan seperti kita ketahui itu ada beberapa fasilitas yang intinya saja ya Pak Rofi dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan. Itu intinya membuka laman sistem informasi penyelesaian sengketa. Di laman tersebut nanti tugas kami akan mungkin mengecek laporan-laporan tersebut. Kira-kira gitu, Mbak Rofi. Oh iya. Kemudian nih tadi kan sudah dijelaskan tentang tupoksi dari si penerima permohonan itu sendiri, baik dari SIPS maupun secara offline seperti itu. Nah kemudian terkait dengan sekretaris majelis. Nah saya ingin tanya ke Pak Endro lagi. Nah bagaimana tupoksi dari sekretaris majelis itu sendiri Pak? Tupoksi ya, kita bicara tupoksi, oke lah dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kita bicara tugas dulu. Tugas salah satunya sekretaris majelis bertugas menyiapkan ruangan, perlengkapan, administrasi dan koordinasi dengan semua staf pendukung. Tugas selanjutnya membacakan tata tertib sidang. Tugas selanjutnya juga membuka berita acara adjudikasi, dalam hal ini berita acara keterangan saksi. Kira-kira gitu Mbak Rafi. Nah kemudian perlengkapannya Pak tadi kan sudah yang bagian penerima. Bagaimana dengan sekretaris majelis itu sendiri? Perlengkapan apa yang kira-kira harus disiapkan? Ya seperti kami sampaikan di muka, dalam hal ini jajaran kami di sekretariatan itu ada beberapa kelengkapan yang harus kami siapkan yang berhubungan dengan tugas kami. Salah satunya itu formulir PSPP 19. Itu berita acara keterangan saksi. Itu harus ada Mbak Rofi, karena memang itu salah satu yang dipakai alat acuan mungkin. Untuk selanjutnya formulir PSPP 20. Itu berita acara keterangan ahli. Ini sangat penting sekali Mbak Rofi. Keterangan ahli dalam hal ini dipakai untuk menguatkan
pembuat kebijakan nanti, keputusan dalam sidang. Selanjutnya formulir PSPP 12. Ini berita acara mediasi pencapaian kesepakatan. Mungkin dalam sebelum proses-proses yang dilalui ada mediasi. Ini perlu ada berita acara juga, Warofi. Selanjutnya formulir PSPP 14. Ini berita acara mediasi tidak mencapai mufakat. Mungkin dalam mediasi tadi tidak ada mufakat, tidak ada keputusan, ini memang harus dibuatkan berita acara juga. Harus dibuatkan berita acara. Selanjutnya juga membuat jadwal penyelesaian permohonan PSBB, gitu Mbak Rofi. Oh ya, jadi banyak juga ya Pak ya. Iya betul. Terkait dengan tupoksi dari sekretaris majelis. Iya. Nah mungkin Mas Wisnu mau menambahkan, ada nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Udah cukup lengkap. Baiklah. Oke, berikut tadi baru sebagian dari tupoksi SDM yang kiranya ditugasi dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan dari proses adjudikasi dari penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, kita break dulu sebentar, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara Diksi
diskusi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar membahas demokrasi edisi penyelesaian sengketa. Nah, tadi kan kita sudah bincang-bincang dengan Pak Androko itu sendiri terkait dengan tupoksi ataupun secara umum dukungan dari sekretariat dalam rangka untuk penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, saya sekarang ke Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu ini merupakan salah satu staf sengketa ya, Mas ya. Gitu. Nah, oke, Mas. Tadi kan sudah dijelaskan tentang tupoksi dari penerima permohonan, kemudian ada sekretaris majelis. Nah, di sini saya ke notulen. Nah, berarti memang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu ini membutuhkan notulen ya, Mas? Itu bagaimana ya tupoksinya itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Rofi. Iya. Selamat siang. Juga mau izin Pak Sek untuk menyampaikan khususnya tentang tugas dalam proses penyelesaian sengketa. Mungkin dari awal dulu memang penyelesaian sengketa ini hal terbaru yang kita miliki di Bawaslu, khususnya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan juga Kabupaten Kota. Khususnya tadi disampaikan di depan, memang dalam proses penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan secara online ataupun offline. Yang tadi disampaikan dari awal memang ada sistem informasi penyelesaian sengketa. Jadi segala sesuatu khususnya tentang pelaporan juga dugaan pelanggaran tentang kepemiluan itu memang dilakukan secara online, itu bisa lewat SIPS. Kalau mungkin di kabupaten kota itu ada yang namanya PPID, itu sama, jadi prosesnya sama, jadi bisa dilakukan secara online ataupun juga offline. Itu. Terus mengenai tugas juga dari penyelesaian sengketa itu memang ada beberapa tugas yang mungkin di proses penyelesaian sengketa itu dari awal itu mungkin seperti kegiatan kepemiluan, yaitu seperti kegiatan KPPS, itu ada yang namanya ketua KPPS ataupun juga anggota KPPS, keamanan juga di situ. Di penyelesaian sengketa juga sama, itu ada yang namanya ketua majelis, anggota majelis, sekretaris majelis, juga ada tentang notulensi, percalah, keamanan dan sebagainya. Nah, terus masuk tentang khususnya notulensi, memang dalam kegiatan setiap proses penyelesaian sengketa itu memang harus ada kegiatan notulen. Notulen itu tugasnya seperti apa? Yaitu mencatat pokok-pokok masalah khususnya mengenai kegiatan proses sidang penyelesaian sengketa. Jadi memang ada satu penanggung jawab khususnya tentang notulensi tersebut. Dan alat yang digunakan itu bisa berupa buku secara manual, juga bisa dilakukan dengan laptop yang setelah disediakan. Gitu Mbak Rofi. Jadi memang notulen itu juga penting ya, Mas? Iya. Dari awal gitu sampai pada putusan. Betul. Nah, kemudian tadi notulen sudah, kemudian ke petugas keamanan. Ternyata ada ya petugas keamanan khusus untuk penyelesaian sengketa proses. Iya, itu memang harus ada Mbak Rofi, karena di setiap penyelesaian proses sengketa itu kan bisa dilakukan secara sidang terbuka dan juga secara sidang tertutup. Kalau terbuka kan semua masyarakat bisa menyaksikan. Itu kalau nanti nyun sewu misalnya ada kegaduhan dan sebagainya, mungkin dari keamanan itu siap untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dan mungkin tugas yang paling pokok adalah menjaga keamanan dari ketua majelis dan juga anggota majelis. Jadi juga setiap peserta yang akan masuk ke setiap proses penyelesaian sengketa sidang itu harus diperiksa mengenai apakah membawa sajam atau senjata api, karena itu sangat penting. Kalau nanti di kegiatan sidang sengketa terjadi perkelahian dan sebagainya, itu kan menjadi suatu masalah besar. Itu Mbak Rofi. Jadi istilahnya bisa pencegahan dulu ya Mas. Betul ya. Oke, betul. Kemudian nih kan tadi udah notulen, petugas keamanan. Nah, kita ke staf administrasi. Nah, tugas dari staf administrasi ini apa ya Mas? Iya. Mungkin juga ada lagi ya, seperti kami sampaikan ya, kegiatan ini memang harus secara berurutan ya, ada tugas-tugas tertentu. Untuk staf administrasi ini tugas pokoknya adalah khususnya menyediakan data hadir. Itu
baik dari peserta juga dari khususnya saksi dan sebagainya, pemohon termohon. Jadi disediakan daftar hadir sebagai bentuk kehadiran tersebut pada saat pelaksanaan proses sidang sengketa. Berarti administrasi ini gunanya sebagai bentuk bukti kehadirannya itu sendiri harus ada bukti fisiknya. Nah, tadi sudah ke staf administrasi, selanjutnya ke dokumentasi. Nah, ini perlu tidak selama pelaksanaan dari adjudikasi? Khususnya untuk dokumentasi itu sangat penting, Mbak. Mungkin kalau suatu hal itu tanpa ada dokumentasi, kita kan tidak bisa istilahnya memberikan penjelasan yang lebih bagus. Jadi pada saat pelaksanaan itu memang baik dari notulensi juga ada perisalah, juga khususnya staf dokumentasi itu menyediakan khususnya tentang pelaksanaan kegiatan, yaitu melalui barang-barang elektronik, baik itu bisa melalui CCTV, bisa melalui kamera, juga bisa melalui recorder. Jadi setiap kegiatan itu pasti akan disampaikan, atau mungkin juga bisa disampaikan ke masyarakat secara langsung, live streaming atau dan sebagainya gitu, Pak Rofi. Jadi sebagai salah satu bentuk keterbukaan. Betul sekali, transparansi. Iya, betul. Nah, kemudian nih terakhir tentang asisten majelis dalam proses adjudikasi. Nah, ini asisten majelis itu tugasnya apa? Iya, ini Mbak Rafi. Ini khususnya tentang asisten majelis ini adalah membantu ketua majelis. Jadi apabila ketua majelis berhalangan, untuk asisten majelis ini bisa menggantikan ketua majelis. Jadi ini beda dengan sidang di pengadilan ya. Kalau di pengadilan itu ada namanya ketua hakim ketua, atau anggota hakim atau hakim anggota. Tapi dalam persidangan proses penyelesaian sengketa ini namanya adalah ketua majelis juga asisten majelis. Jadi khususnya untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam proses sengketa, khususnya dalam dokumen-dokumen. Jadi dokumen baik dari pemohon atau juga dari termohon. Gitu, Mbak Rawi. Oh iya. Berarti memang beda ya antara asisten dengan sekretariat. Saya kira sama. Oh, beda ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ini terkait dengan harapan dari masing-masing narasumber tentang pelaksanaan di pemilihan maupun pemilu di tahun 2024 mendatang. Mungkin dari Pak Indra. Dari saya mengenai apa yang disampaikan di muka juga menyangkut 2024 ya. Kita berharap semua proses berjalan dengan lancar sesuai apa yang digariskan aturan. Kita rujukannya itu saja, Mbak Rofi. Sepanjang kita berjalan dan menjalankan suatu aturan itu sesuai, insya Allah semua akan berjalan dengan baik, tidak ada rintangan, Mbak Rofi. Kira-kira begitu, Mbak Rofi. Kemudian Mas Wisnu. Iya, Mbak Rofi, harapan untuk pemilu ataupun pilkada tahun 2024 khususnya, walaupun kita masih dalam masa pandemi, semoga nanti 2024 untuk pandemi COVID selesai, bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Semoga pemilu ke depan itu bisa berjalan dengan lancar, khususnya bersih dari money politik, karena Bawaslu kembali menyampaikan ada tentang money politik, juga transparansi, juga semoga kerusuhan atau mungkin juga kegaduhan tentang kepemiluan juga dapat teramankan dengan baik, khususnya untuk pilkada tahun 2024 nanti. Iya, oke. Baik, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi, yang mana membahas banyak sekali mengenai beberapa hal. Nah, sahabat Bawaslu tentunya pasti memperoleh banyak sekali pengetahuan seputaran penyelesaian sengketa itu sendiri. Dimulai dari kedudukan dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota dalam mendukung proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, hingga tupoksi masing-masing, mulai dari penerima permohonan, kemudian ada sekretaris
majelis, notulen, petugas keamanan, staf administrasi, petugas dokumentasi, hingga asisten majelis. Nah, serta itu membuktikan bahwa betapa pentingnya kontribusi dari sekretariat dalam rangka untuk menyertai pelaksanaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Dukungan sekretariat mutlak sangat menentukan kesuksesan serta kelancaran dari proses penyelesaian sengketa pemilu. Nah, demikian tadi diksi edisi penyelesaian sengketa pada pagi hari ini. Semoga semakin memperkaya khasanah keilmuan bagi sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada dalam rangka penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya Raffi Rasidah undur diri. Terima kasih pada Pak Endroko serta Mas Wisnu yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama. Sampai jumpa di acara Diksi edisi berikutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.